Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Torovsky Mary Park yang berada di Budapest. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih yang menjadi culture shock selama saya berada di Hungaria ini. Mungkin yang pertama ya, culture shock yang saat saya berada di Hungaria ini adalah banyaknya orang Hungaria itu jalan kaki ya, dan mereka itu pakai transportasi umum. Jadi beberapa transportasi umum itu seringnya penuh oleh orang-orang lokal yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, biaya hidup di Hungaria ini relatif agak murah ya dibandingkan Eropa-Eropa lainnya, di mana banyak yang masih terjangkau untuk harga-harganya. Karena kalau bisa dibandingkan, hidup di Hungaria ini hampir sama seperti di Jakarta untuk biaya hidupnya. Kita bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah seperti di Jakarta. Nah, culture shock yang berikutnya yaitu ya banyak ya orang-orang lokal itu yang tidak bisa bahasa Inggris. Mereka itu menggunakan bahasa Magyar, di mana bahasa Magyar ini kalau dipelajari itu agak sangat susah ya. Tapi beberapa orang ya kalau simple English mereka bisa. Kebanyakan orang Hungaria itu sikapnya dingin ya, ekspresinya dingin, dimana kalau dibandingkan dengan orang Indonesia yang memang ramah tamah gitu, di Indonesia mereka lebih terlihat agak dingin dibandingkan orang Indonesia pada umumnya. Kemudian culture shock yang berikutnya, nah ada beberapa makanan yang memang aku rasa itu agak asin ya. Di beberapa kali kesempatan aku makan di restoran atau kafe yang ada di Hungaria ini, mereka umumnya agak asin gitu. Nggak tahu, aku memang kadar penerimaan asin aku terlalu rendah atau bagaimana sehingga aku mengatakan itu agak asin. Nah, yang berikutnya ya, orang Hungaria itu kalau buang ingus itu agak kenceng suaranya, sehingga bisa kaget kalau orang yang nggak biasa mendengar suara yang buang ingus seperti itu. Jadi beberapa kesempatan pernah mendengar langsung orang Hungaria yang sedang membuang ingus. Jadi mereka biasa saja kalau di kelas ataupun di tempat-tempat umum, ya biasa saja kalau membuang ingus dengan kencang seperti itu. Culture shock berikutnya, harga-harga elektronik di sini relatif sangat mahal. Karena memang menurut cerita dari teman-temanku, mereka di sini ada bayar pajak elektronik yang cukup mahal. Oleh sebab itu mungkin kalau kita mau beli barang-barang elektronik di sini tidak disarankan karena harganya cukup tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Oleh sebab itu teman-teman banyak menyarankan kalau ingin berbelanja barang elektronik seperti HP itu lebih mending belanja di Romania. Selanjutnya lebih ke penyesuaian suhu ya, suhu dingin, yang dimana karena aku nyampainya itu udah September menuju musim gugur, jadi suhu-suhu sudah mulai dingin di bawah 20 derajat Celcius, dan lebih rendahnya itu di bulan September kemarin itu ada yang di bawah 10 derajat Celcius. Ini karena akan menuju musim dingin. Nah, culture shock juga ya tadi yang terkait dengan bahasa Magyar ya. Orang-orang di sini menggunakan hello itu bukan hanya untuk perjumpaan, tapi juga saat berpisah itu juga menggunakan hello gitu. Nah, mungkin diadaptasi dari bahasa Hungaria, sia atau siastok itu mereka gunakan saat berjumpa atau hello, bertemu pertama sekali, dan saat mengucapkan selamat tinggal atau berpisah, bye, itu juga menggunakan sia atau siastok seperti itu. Jadi kalau menurut orang kebanyakan ya agak masih aneh ya, karena hello itu biasanya kita ucapkan pada saat kita bertemu, dan bye saat kita berpisah. Halo, jadi saya Alfauzi Rahmat, salah satu awardee Stipendium Hungarikum 2023. Kampusnya di Hungarian University of Agriculture and Life Science. Tentunya cuaca, karena beda. Terus apalagi, karena orang di sini tepat waktu, terus karena kita juga ke bawah agak telat-telat dikit, jadi ya beberapa kali ketinggalan lah transportasi, baik itu kereta atau bus gitu. Culture shock-nya lagi apa ya? Mungkin orang-orang di sini pada nggak senyum ya. Kalaupun senyum mungkin nggak kayak orang Indonesia pokoknya. Jadi ya udah masa bodoh gitu. Culture shock-nya kayak gitu. Iklim pasti, karena kita harus beradaptasi dengan suhu yang ekstrim, karena kebetulan datangnya pas di menuju musim dingin winter, jadi cukup harus bisa bertahan dan jaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan, khususnya makanan yang halal itu agak susah di sini. Jadi bisa cari alternatifnya adalah masak sendiri, itu gampang ya. Oh, teman-teman kuliahnya gimana? Teman kuliah aman sih. Oh ya, karena kita kan
akan berteman sama teman-teman internasional lain. Ada dari negara Palestina, Iya. Syria dan lain-lain. Iya benar. Itu culture-nya beda-beda. Iya. Jadi itu yang cukup harus bisa beradaptasi juga. Oh gitu ya. Ah. Termasuk sama orang Indo juga sih Iya sebenarnya. benar. Karena orang Indonya juga macam-macam. Iya, Ini salah macam-macam. satunya. Ini Benar. unik nih. Dari Dompu, Putra Dompu. Putra Ya. Dompu ini. Nah, Pangeran Dompu. Ya, pertama cuaca sih pastinya ya. Saya lihat di sini ini sudah pakai sarung tangan. Terus juga makanan. Ya, makanan kita Harus halal ya. ya, Harus halal. Masya pertama Allah. sebisa mungkin ya, Sebisa mungkin. Padahal ya. nanti nggak tahu ya. Kita skip. ya, skip. Terus ya sama pergaulan di sini kali Ya, ya. pergaulannya lah ya. Pergaulannya tuh lebih ke speed gitu. Pergaulannya ngeri. Kita cari yang aman-aman aja. Iya. Gimana lihat harga di supermarket? Oh iya, harga ternyata Apakah murah sama Iya, kayak iya, di iya. Bandung Kalau- atau sama? kalau dibanding-banding dengan rupiah, kita harus bersyukur dengan harga di Indonesia. Jadi kita cukup-cukupan lah di sini. Iya, irit-irit ya. Makan telur tiap hari ya, dianggap Instan mulu. Iya. Telur tiap hari seolah-olah satu ayam utuh gitu. Iya. Apa ya, nggak ada sih selain karena kan saya pernah di Page dulu satu semester waktu S1. Kalau culture shocknya lebih ke ternyata Budapest lebih rame sih, lebih rame daripada di Page. Tapi serame-ramenya Budapest tetap rame di Indo sih mas. Iya sih. Ya sama ternyata kalau misal di Budapest pun yang saya pikir Sabtu Minggu masih banyak apa-apa yang buka, ternyata sama juga. Banyak yang cuma setengah hari gitu, minimarket itu terutama. Sama ternyata kalau di Budapest itu kita bisa beli telur eceran di pasar. Jadi belinya kayak per biji gitu. Di Page ada, cuma pasarnya bukanya hari Minggu doang. Kalau di Budapest hampir tiap hari. Cuma kadang cuma sampai jam 9 kalau di ini distrik saya. Itu sih. Yang lainnya sama toilet biasa lah itu. Dan kalau di kampus terutama. Jadi kadang saya lari ke Darussalam. Ada ininya, ada bidetnya soalnya. Oh, saya terkejut waktu pertama di dorm. Soalnya saya datangnya belakangan dan roommate saya udah datang duluan. Dia bawa ember sama gayung. Roommate saya orang Filipina waktu itu. Ya udah persiapan mungkin. Siap. Jadi selama aku kuliah di sini ya, culture shocknya itu pertama ya, administrasinya itu kebanyakan harus di print ya. Jadi mereka itu walaupun kita bilang nggak tahu ya, menurut aku sih kalau di Indonesia kan digital udah cukup ya. Misalnya kita punya PDF kita nampakin, ada barcode di sudutnya, tinggal diverifikasi ini asli apa enggak, udah selesai pakai barcode kan. Tapi di sini papernya ya kebanyakan nggak bisa, jadi harus di print dibawa kasih nampak. Misalkan contohnya ya, kalau misalkan ada mahasiswa baru datang, jadi student cardnya itu masih proses ya. Jadi kan dikasih yang temporary. Temporary itu kan bentuknya print ya. Jadi kalaupun kita punya scanan di dalam HP PDF-nya, kalau kita tunjukin ke petugas pas ngecek tiket kita, karena tiket kita kan student, jadi pas kita kasih itu mereka nggak mau terima yang PDF. Jadi mereka itu terimanya yang tetap harus yang di print gitu. Padahal yang di print juga ya PDF di print gitu, nggak stempel basah gitu. Kena. Jadi ujung-ujungnya apa? Kalau misalkan kita nggak bawa yang hard copy itu, akhirnya kita kena punishment, kena denda lah kayak gitu. Jadi harus bawa gitu. Agak lucunya kita harus bawa kepada tenteng gitu sampai kita punya student card. Iya, jadi dibawa, dilipat, dibawa selalu kepada mana pergi. Itu sih agak aneh menurut aku sebenarnya. Padahal kan bisa diverifikasi aja ya. Tapi mereka nggak mau terima. Ya seperti itu. Kemudian ada beberapa juga administrasi kampus itu maunya yang hard, terus dikumpulin yang paper gitu. Tapi kebanyakan juga udah kirim PDF, misalkan kayak tugas ya, itu udah dipakai PDF sih. Kalau bahasa Inggris di sini ya sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh sangat variatif ya. Kalau kemampuannya misalkan gini, kalau orang tua misalnya yang umurnya udah agak tua, itu biasanya mereka itu tidak terlalu fluent dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan anak-anak muda sekarang yang Gen Z ini, jadi kan mereka itu agak bisa bahasa Inggris karena kenapa? Mungkin exposure dari sosial media. Jangan lupa subscribe Hanif, oke? Like, subscribe, and comment. Pemirsa, apa tuh pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Halo guys, kembali lagi di YouTube-nya Hanif. Apa culture shock di sini?